Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 mata pelajaran kimia Universitas Negeri Medan. Berikut saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan di tempat tugas saya, yaitu SMA Negeri 1 Kuta Panjang. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak ibu semua? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Firdaus tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Hadirannya hari ini, adakah teman-temannya yang tidak hadir ke sekolah? Ya, siapa? Keterangannya apa ini? Sakit ya. Kalau si Bayu, baiklah. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran kimia pada pagi hari ini. Oke, pada pertemuan yang lalu atau minggu lalu, kita sudah belajar materi apa? Tentang asam dan basa. Bagus sekali, tentang asam dan basa ya. Masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih. Coba ibu mau mendengar review tentang materi yang kamu ingat minggu lalu. Coba Elwi. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam air akan melepas ion hidrogen atau H+. Iya, bagus. Berarti teori tentang asam basa ya. Minggu lalu kita pelajari teori tentang asam basa. Ada 3 ya. Teori Arrhenius, teori Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Oke, pada hari ini atau pertemuan hari ini kita akan membahas materi masih tentang asam basa nih, tetapi dengan judul materi yang berbeda atau submateri yang berbeda, yaitu tentang indikator asam basa ya. Sedikit ibu jelaskan tentang indikator asam basa. Sedikit ibu jelaskan tentang indikator asam basa. Jadi untuk menentukan sifat suatu zat, kita harus menggunakan apa? Alat ya, alat ya. Ya bagus, alat. Jadi alat yang kita gunakan di sini, kebetulan indikator yang kita gunakan sebagai alat nanti untuk mengukur apakah dia asam atau basa. Indikator tersebut banyak jenisnya. Asam atau basa itu dengan menggunakan pH meter. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3. Nanti diingat ya, 3. Yang pertama, ya, setelah belajar indikator asam basa, kamu bisa menganalisis sifat asam dan sifat basa berdasarkan indikator kertas lakmus. Bisa juga nanti kamu bisa menentukan sifat-sifatnya itu berdasarkan indikator universal. Nanti akan ibu tunjukkan. Kemudian tujuan yang kedua, melalui percobaan atau praktikum dapat menentukan trayek perubahan pH. Tujuan yang ketiga, ya, setelah belajar nanti kamu dapat menyimpulkan, ya, dapat menyimpulkan dari hasil praktikum atau percobaan mana basa lemah serta mana larutan yang tergolong asam kuat dan basa kuat berdasarkan trayek pH tadi.
Ini sepertinya sudah bergabung di kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD ya, LKPD dan juga kertas plano. Kemudian ibu juga sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita praktikumkan pada pembelajaran kali ini ya. Nanti masing-masing kelompok perwakilan saja silakan ambil LKPD dan bahan yang telah ibu sediakan. Oke, silakan masing-masing perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 ambil bahannya masing-masing. Tuh. Ini adalah indikator universal ya. Nanti ambil sebanyak 8 buah sesuai dengan jumlah larutan ya. Ambil 8. Aduh, coba hitung ada 8 tidak? Ini juga ada 8. Coba hitung ada 8 tidak? Ini juga prosedur kerjanya kan ada di LKPD ya. Ya, kamu harus ngapain? Jadi, ibu akan membimbing kamu bagaimana mengerjakannya, melakukannya ya. Ya, jadi dibagi terus tugas per kelompoknya. Sebagian menuliskan hasil pada LKPD, sebagian menuliskan hasil yang akan dipresentasikan. Ya, jangan nanti begitu selesai langsung kita ke depan. Oke, kasih ininya dibagi terus siapa yang menulis. Oke. Sudah? Nah, jadi coba perhatikan semua LKPD-nya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau percobaan 1 selesai, nanti untuk percobaan 2 dengan menggunakan indikator universal juga caranya sama. Ya.
Di sifat suatu larutan, sifat suatu larutan dari asam. Oke. Baiklah, sudah selesai praktikum pertama dan kedua. Jika sudah, silakan presentasikan ke papan tulis. Kelompok mana dulu yang mau duluan? Silakan ditempel. Ditempel saja, satu aja kepalanya. Ya, beri ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sedikit tentang kesimpulan larutan asam dan basa. Yang telah kami catat dari lembar LKPD. Jadi dari tabel perubahan kertas lakmus, larutan A mengandung warna biru yang berarti basah, sedangkan larutan B yang berubah menjadi warna merah, sedangkan larutan C yang berubah menjadi warna biru yang berarti basah, sedangkan D juga berubah menjadi warna merah yang berarti asam. Dan juga E berubah menjadi merah berarti juga asam. Sedangkan F, G, dan H warnanya tetap merah dan biru yang berarti sama-sama netral. Perubahan warna dari kertas universal test paper. Yang dari ditanyakan. Pada percobaan, saya ingin bertanya. Pada percobaan menggunakan indikator universal, milik kelompok 4 berbeda dengan milik kelompok 3, Bu. Ya. Pada larutan G dan H. Kenapa dengan G dan H? Kami pH yang kami dapat adalah 6. Berarti kurang dari 7. Yang mana? Yang mana? Yang G. indikator. G dan H, Bu. Yang ini. Oh, G dan H itu asam menurut kalian? Iya. pH yang kami dapat itu 6. Traik pH-nya 6. Ya, Bu. Iya. Bagaimana dengan kelompok 4 yang sedang mempresentasikan? Apakah sudah benar tadi melihat indikator universalnya? Menurut kami sudah, Bu, karena dari hasil penelitian kami warna hasil dari yang telah dicelupkan tetap sama, Bu. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah juga sama? Oh, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang larutan indikator asam dan basa yang akan dijelaskan oleh teman kita yakni Elwiana Desa. Ya, kelompok lain silakan perhatikan. Larutan indikator asam basa pada percobaan menggunakan kertas lakmus seperti yang telah kita lakukan atau kita praktekkan. Pada larutan A, kertas merah menjadi biru. Percobaan 2, percobaan menggunakan indikator universal. Larutan A memiliki pH 13, yakni lebih dari 7, berarti larutan A adalah larutan basa. Kami mendapatkan pH 12, sedangkan kelompok mereka mendapatkan pH 13. Oke. Ya, silakan ditanggapi terlebih dahulu. Pada indikator universal, kami agak sulit membedakan warna pH dari indikator universal antara pH 13 atau pH 12 karena mereka memiliki perbedaan warna yang sangat dekat. Baiklah,
Ya, kita akan mengklarifikasi jawaban teman-teman tadi. Bagaimana jawaban sebenarnya? Oke, kesimpulan yang kedua berdasarkan indikator yang universal. Ya, pada indikator universal di situ kita dapat menentukan berapa nilai pH berdasarkan perubahan pada indikator. Ya kan? Ya, Bu. Ya. Tadi Ibu sengaja tidak memberi nama pada masing-masing larutan. Kan kita tadi ingin mengetahui apakah larutan ini asam atau basa ya. Berdasarkan hasil yang telah kamu presentasikan tadi, yang A itu tadi indikator asam basanya, kertas lakmusnya warnanya apa? Warna biru, Bu. Biru. Kertas lakmus apa yang berubah menjadi biru? Warna merah, Bu. Iya, menunjukkan bahwa A itu adalah basa. Ya, jadi basa di sini yang Ibu gunakan adalah deterjen. Deterjen ya. Ya, Jadi Bu. pH deterjen itu sekitar 10-an lah. Nah, 10-an. Ya. Oke. Untuk kegiatan berikutnya, Ibu sudah menyiapkan lembar soal ya, soal tentang, silahkan dikerjakan hanya 5 menit. Ya, Bu. Silakan, jangan lama. Ini dulu dikerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah boleh dikumpulkan. Yang lain? Sudah LKPD-nya? Tadi kumpul juga. Nih, oke. Masih tentang asam basa. Cuman minggu depan kita akan bertemu pada materi indikator alami asam basa. Terima kasih Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu hari ini yang telah antusias sekali mengikuti pembelajaran kita. Semoga apa yang tadi telah kita praktekkan bisa kita ingat ya di kehidupan sehari-hari. Oh, ini asam, oh ini basa, kelebihan asam bisa berbahaya. Berarti kita juga, tapi tidak hanya berbahaya, manfaat asam juga tadi sudah Ibu sebutkan banyak sekali ya. Iya, Tolong dalam kehidupan sehari-hari juga jangan diabaikan tentang materi indikator asam basa ini. Oke, terima kasih sekali lagi Bu ucapkan kepada anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar.